Jadon Sancho bergabung dengan Manchester United dengan reputasi tinggi sebagai winger muda berbakat usai tampil impresif bersama Borussia Dortmund dan timnas Inggris. Namun penampilannya di Old Trafford dinilai tidak memenuhi ekspektasi, terutama jika dibandingkan dengan biaya transfernya yang mencapai 73 juta pound. Selama 2 musim pertama, kontribusinya dianggap minim dan kurang konsisten. Pengamat sepak bola sekaligus YouTuber Adam Mikola bahkan menyebut Sancho sebagai salah satu pembelian terburuk yang pernah dilakukan MU. Ia menyoroti penurunan performa Sancho dan menyindir pernyataannya soal kebebasan saat dikaitkan dengan Chelsea. Mikola juga menilai Aston Villa telah melakukan kesalahan besar dengan meminjam sang pemain. Chelsea bertindak cepat dengan merekrut Estevão Willian dari Palmeiras pada Juli lalu. Meski sempat diperkirakan akan membutuhkan waktu adaptasi cukup lama di Premier League karena usianya yang masih 18 tahun dan perbedaan intensitas permainan, kenyataannya justru berbanding terbalik. Manajer Enzo Maresca langsung memberikan kepercayaan penuh kepada Estevão yang sudah tampil 2 kali sebagai starter dan sekali sebagai pemain pengganti sejak awal musim. Dalam wawancaranya dengan Globo Esporte, Estevão mengaku terkejut dengan besarnya kesempatan yang diberikan kepadanya dalam waktu singkat. Ia menyebut kerja keras di sesi latihan sebagai faktor utama di balik kepercayaan itu. Meski masih dalam tahap adaptasi, ia menganggap pengalaman ini sangat penting untuk perkembangan karirnya di level tertinggi. Ruben Amorim memang sukses membawa timnya meraih kemenangan dramatis atas Burnley sebelum jeda internasional, namun posisinya sebagai pelatih belum sepenuhnya aman. Pihak manajemen Manchester United dikabarkan mulai mempertimbangkan alternatif lain jika performa tim tidak menunjukkan perbaikan. Menurut laporan dari Football Insider, Unai Emery, manajer Aston Villa, telah masuk dalam daftar kandidat utama. Ia dianggap sebagai pilihan yang tepat berkat pengalaman dan rekam jejak yang solid. Meski begitu, belum ada tanda-tanda bahwa Amorim akan segera diberhentikan. Ia masih diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dalam beberapa laga penting setelah jeda internasional. Kabar kurang menggembirakan menghampiri timnas Argentina menjelang persiapan mereka untuk mempertahankan gelar di Piala Dunia 2026. Peluang absennya Nicolas Otamendi di turnamen tersebut kini menjadi ancaman serius. Bek senior itu harus meninggalkan lapangan lebih awal usai diganjar kartu merah langsung dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Ekuador akibat pelanggaran berat yang dilakukannya. Hukuman skorsing yang ia terima kemungkinan besar akan berlaku hingga pertandingan pembuka Piala Dunia. Situasi ini tentu menjadi kerugian besar bagi tim asuhan Lionel Scaloni. Insiden kartu merah tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait kelanjutan hukumannya, mengingat laga melawan Ekuador merupakan pertandingan resmi terakhir Argentina sebelum turnamen. Berdasarkan aturan FIFA, skorsing akibat kartu merah dalam laga resmi akan tetap berlaku di pertandingan resmi berikutnya. Ruben Loftus-Cheek menunjukkan penampilan yang menjanjikan di awal musim bersama AC Milan, meskipun sebelumnya karirnya sempat terhambat oleh cedera. Pada usia 29 tahun, ia masih dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi besar bagi tim. Persaingan di lini tengah Milan kini semakin ketat setelah kedatangan beberapa pemain baru pada bursa transfer musim panas, sehingga pelatih Massimiliano Allegri perlu memastikan Loftus-Cheek mendapatkan peran penting dalam skuad. Mantan pelatihnya di Chelsea, Luca Gotti, sangat optimis bahwa musim ini bisa menjadi yang terbaik bagi Loftus-Cheek. Ia juga menyoroti kembalinya sang gelandang ke tim nasional setelah menjalani pramusim yang kuat. Gotti percaya, jika Loftus-Cheek mampu menjaga konsistensi, para penggemar akan segera menyaksikan performa terbaik dari dirinya. Omar Marmoush kembali dipercaya sebagai starter untuk timnas Mesir saat menghadapi Burkina Faso di laga tandang. Sayangnya, nasib kurang beruntung menimpa dirinya saat pertandingan baru berjalan 9 menit. Ia mengalami tackle keras dari pemain lawan yang membuatnya terjatuh dan terlihat kesakitan. Setelah pertandingan, Federasi Sepak Bola Mesir mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkonfirmasi cedera yang dialami penyerang berusia 26 tahun itu. Melalui dokter tim, Mohamed Abu El Ela, FA menyampaikan bahwa Marmoush mengalami memar pada ligamen lutut akibat tackle tersebut. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi Guardiola karena Marmoush telah menjadi starter dalam 2 pertandingan terakhir City. Kondisi terkini Marmoush akan menjadi fokus utama dalam konferensi pers menjelang laga derby. Luka Modric baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-40, sebuah capaian langka di dunia sepak bola profesional. Meskipun usianya sudah tergolong matang, Modric masih aktif bermain dan kini memperkuat AC Milan. Gelandang asal Kroasia ini menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir musim,
dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun lagi. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar Modric saat ini diperkirakan mencapai sekitar 4 juta euro. Di usia yang sama, hanya Cristiano Ronaldo yang memiliki nilai pasar lebih tinggi, yaitu sekitar 12 juta euro. Rekor nilai pasar tinggi di usia lanjut sebelumnya dipegang oleh dua legenda, Zlatan Ibrahimovic dan Edwin van der Sar. Hal ini menunjukkan bahwa Modric masih dianggap sebagai pemain berkelas meski sudah memasuki fase akhir karirnya. Derby di Italia selalu menghadirkan pertandingan penuh cerita dan tensi tinggi. Pertemuan Juventus melawan Inter Milan akhir pekan ini diprediksi menjadi salah satu duel terpanas di awal musim Serie A. Juventus memulai musim dengan sempurna dan penuh percaya diri, sementara Inter masih menyisakan tanda tanya setelah kalah dari Udinese. Namun legenda Argentina, Juan Sebastian Veron justru menjagokan Nerazzurri. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Veron menilai Inter memiliki struktur tim yang solid, pengalaman luas, dan kualitas pemain yang cukup untuk membawa pulang kemenangan dari Turin. Hal ini menunjukkan bahwa Inter tetap menjadi ancaman serius meski Juventus sedang dalam performa terbaiknya. Real Madrid tengah berupaya mendatangkan bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Ibrahima Konate, bek andalan Liverpool, saat ini menjadi incaran utama berkat performanya yang konsisten dan solid. Namun proses transfer ini diperkirakan akan sulit karena Konate masih memiliki kontrak hingga 2026 dan memegang peran penting di skuad Liverpool. Sebagai langkah antisipasi jika negosiasi dengan Liverpool tidak membuahkan hasil, Madrid mulai menjajaki alternatif lain. Salah satu nama yang masuk dalam daftar adalah Mickey van de Ven, bek muda milik Tottenham Hotspur. Pemain berusia 24 tahun tersebut tampil impresif di Premier League dan dinilai cocok untuk proyek jangka panjang Madrid. Dengan usia yang masih muda, Van de Ven dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari lini belakang Los Blancos di masa depan. Chelsea sedang diliputi kekhawatiran besar menjelang lanjutan Premier League akhir pekan ini. Cole Palmer yang menjadi pemain paling menonjol musim ini masih belum dipastikan bisa tampil saat The Blues menghadapi Brentford di laga tandang. Ketidakjelasan terkait kondisi Palmer menjadi tantangan besar bagi Enzo Maresca yang berusaha menjaga tren positif setelah mencatat 2 kemenangan krusial atas West Ham dan Fulham. Sayangnya situasi Palmer masih belum jelas. Klub belum memberikan informasi detail sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan supporter soal kemungkinan absennya sang penyerang muda. Nottingham Forest secara resmi menunjuk Ange Postecoglou sebagai pelatih kepala yang baru, menggantikan Nuno Espirito Santo yang diberhentikan setelah hanya menjalani 3 pertandingan musim ini. Postecoglou kembali ke dunia kepelatihan usai 3 bulan menganggur setelah sebelumnya dilepas oleh Tottenham meski berhasil membawa klub tersebut menjuarai Liga Eropa. Pemilik klub Evangelos Marinakis menyatakan bahwa Forest kini menargetkan pencapaian trofi dan Postecoglou dinilai memiliki pengalaman serta rekam jejak yang sesuai untuk membawa tim ke level yang lebih tinggi. Pelatih asal Australia ini akan diperkenalkan secara resmi dalam konferensi pers dan dijadwalkan menjalani debutnya melawan Arsenal akhir pekan ini. Menjelang pemilihan Presiden Barcelona tahun depan, Joan Laporta tengah berupaya keras mempertahankan jabatannya untuk masa kepemimpinan keempat. Berdasarkan laporan Cadena SER, Lionel Messi kemungkinan akan terlibat dalam proses pemilu ini meskipun belum dipastikan dalam peran seperti apa. Yang menarik, keterlibatan Messi diyakini bukan untuk mendukung Laporta yang pernah kehilangan jabatannya pada periode kedua akibat Mossi tidak percaya. Masih dari laporan yang sama, Messi kabarnya telah dihubungi terkait peluang memberi dukungan dalam pemilihan Presiden Barcelona 2026, namun pendekatan itu tidak datang dari pihak Laporta. Walaupun Barcelona berhasil meraih 2 trofi domestik musim lalu dan sedang menunjukkan tren positif, posisi Laporta tetap belum benar-benar aman. Penyerang baru Juventus, Jonathan David, mengungkapkan bahwa dirinya hampir bergabung dengan Inter Milan sebelum berlangsungnya pertandingan antara Juventus dan Inter dalam derby di Italia. Kejadian ini terjadi pada bursa transfer musim panas 2025 saat kontraknya dengan Lille sudah berakhir. Karena status bebas kontrak, banyak klub besar Eropa tertarik merekrutnya, termasuk Inter Milan yang sedang mencari penyerang baru. David mengaku bahwa agennya sempat melakukan komunikasi dengan pihak Nerazzurri, namun pembicaraan tersebut tidak berjalan secara mendalam. Akhirnya, transfer ke Inter batal dan Jonathan David memilih menerima tawaran dari Juventus.
Lamine Yamal, wonderkid Barcelona, hampir bergabung dengan Bayern Munich pada 2022 dengan nilai transfer sekitar 5 juta euro. Bayern, di bawah kepemimpinan Direktur Olahraga Hasan Salihamidzic, sempat mengadakan pertemuan dengan agen Ivan de la Pena untuk membahas perekrutan Yamal dan Pablo Gavi. Rencana Bayern adalah menunggu hingga Yamal berusia 16 tahun dan meyakinkan keluarganya untuk pindah ke Jerman. Namun situasi berubah ketika agen ternama Jorge Mendes ikut campur dalam negosiasi. Mendes menawarkan tawaran serupa kepada keluarga Yamal yang membuat Bayern ragu mengeluarkan dana besar untuk pemain muda yang masih belum dikenal luas. Keraguan singkat tersebut akhirnya berdampak negatif bagi Bayern yang kehilangan kesempatan mendapatkan pemain berbakat tersebut. Ballon d'Or 2025 akan digelar pada 22 September di Théâtre du Châtelet, Paris. French Football telah mengirim delegasi ke Real Madrid untuk mencari kesepakatan, menyusul boikot Madrid pada tahun lalu akibat ketidakpuasan atas hasil penghargaan, terutama kemenangan Rodri dibanding Vinicius. Meski sudah ada upaya damai, Madrid tampaknya masih kecewa dan berencana memboikot acara kembali tahun ini. Padahal ada 3 pemain Madrid yang masuk nominasi Ballon d'Or, yaitu Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius. Selain itu, DeAndre Houston dinominasikan untuk trofi Copa, dan Thibaut Courtois masuk dalam nominasi trofi Yashin. Arsenal berhasil mengungguli Manchester United dalam perburuan gelandang Bundesliga senilai 1,08 triliun rupiah. Mikel Arteta kini menjadi yang terdepan untuk merekrut Angelo Stiller dari Stuttgart. Stiller masih terikat kontrak 3 tahun dengan klub Jerman tersebut, namun Stuttgart hanya bersedia melepasnya dengan harga sekitar 52 juta pound sterling atau 1,08 triliun rupiah. Selain Arsenal, gelandang ini juga diminati oleh Barcelona, Real Madrid, dan mantan klubnya Bayern Munchen. Namun Stiller lebih tertarik bergabung dengan Arsenal karena Arteta dikenal memberikan kesempatan bagi pemain muda. Meski Arsenal berada di posisi unggul, mereka tetap harus waspada karena Liverpool bisa saja kembali menunjukkan minat, terutama jika situasi Wataru Endo dan Stefan Bajcetic berubah. Christian Eriksen dikabarkan akan segera menandatangani kontrak dengan klub asal Jerman Wolfsburg yang bermain di kompetisi Bundesliga. Gelandang tim nasional Denmark tersebut disebut telah mencapai kesepakatan dengan pihak klub dan dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat sebagai bagian dari proses finalisasi kepindahannya. Sebelumnya, Eriksen sempat dikaitkan dengan 2 klub Inggris, West Ham dan Burnley, namun ia menolak tawaran dari keduanya. Untuk menjaga kondisi fisiknya, Eriksen diketahui sempat berlatih bersama klub Swedia Malmö. Meskipun begitu, ia tidak memilih bergabung secara permanen dengan klub tersebut. Sebagai gantinya, mantan bintang Tottenham itu memutuskan menerima tantangan baru di Bundesliga yang akan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Liga Jerman sepanjang karir profesionalnya. Gianluigi Donnarumma kini resmi menjadi bagian dari skuad Manchester City. Penjaga gawang utama timnas Italia itu direkrut dari PSG dengan nilai transfer sekitar 468 miliar rupiah pada hari penutupan bursa transfer musim panas 2025. Kehadiran Donnarumma bukan sekadar transfer besar, tetapi juga menunjukkan keseriusan City dalam memperkuat lini penjaga gawang mereka. Menurut laporan dari Football Italia, Donnarumma akan menerima gaji senilai 234 miliar rupiah ditambah bonus pada musim pertamanya bersama klub. Menariknya, dalam 2 tahun terakhir masa kontraknya, gaji tersebut akan meningkat menjadi sekitar 265 miliar rupiah per musim. Dengan bayaran sebesar itu, Donnarumma masuk dalam jajaran kiper dengan gaji tertinggi di dunia. Musim perdana Kylian Mbappe bersama Real Madrid berlangsung sukses dan sesuai ekspektasi. Penyerang asal Prancis itu langsung tampil sebagai mesin gol utama Los Blancos, menunjukkan kecepatan dan ketajaman yang menjadi senjata baru bagi lini serang tim. Kontribusinya yang konsisten di berbagai kompetisi membuat namanya masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or 2025. Meski banyak pihak menilai ia sebagai kandidat kuat untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut, Mbappe menunjukkan sikap rendah hati. Ia tidak menganggap dirinya sebagai favorit, melainkan memilih menyoroti 2 pemain lain yang dianggap lebih layak. Dalam sebuah wawancara, Mbappe menyebut Ousmane Dembele dan Achraf Hakimi sebagai sosok yang pantas memenangkan Ballon d'Or tahun ini karena penampilan luar biasa mereka sepanjang musim lalu.
Erling Haaland sempat sangat tajam saat menghadapi Manchester United dengan 6 gol dalam 5 pertemuan awal. Namun sejak musim lalu, ia belum berhasil mencetak gol dalam 3 laga terakhir melawan MU, termasuk di final Piala FA dan Derby Etihad yang berakhir kekalahan bagi City. Derby Manchester akhir pekan ini menjadi kesempatan penting bagi Haaland untuk mengakhiri paceklik golnya di laga besar tersebut. Meski belum mencetak gol lawan United baru-baru ini, performa Haaland secara keseluruhan tetap impresif. Ia masih mampu mencetak gol di Premier League seperti saat City menang 4-0 atas Wolverhampton dan juga saat kalah dari Brighton sebelum jeda internasional. Selain itu, bersama timnas Norwegia, Haaland menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 5 gol dalam kemenangan telak 11-1 atas Moldova di kualifikasi Piala Dunia 2026.